Sejak dulu, saya tuh sama keluarga tuh punya mimpi untuk memiliki rumah yang desainnya juga klasik, tapi ada mewahnya juga. Tapi juga nggak hanya mewah, kita juga pengen tuh ada suasana yang nyaman, yang ngasih sisi kerinduan dan bisa ngingetin kita untuk kembali pulang. Perkenalkan, nama saya Hana. Saat ini saya adalah pegawai dari perusahaan swasta. Saat ini saya tinggal di Kota Palembang dan selama masih proses WFH, saya di sini banyak bantu keluarga. Saya kadang kumpul sama keluarga di rumah. Terkadang juga saya suka bantu ibu baking, masak-masak, ataupun juga di rumah baca buku dan keliling-keliling taman di rumah aja. Kalau rumah impian, sebenarnya kita dari dulu memimpikan rumah itu yang ada kesan klasik. Dan tapi juga tidak meninggalkan unsur-unsur heritage yang kita punya. Terus kita juga pengen rumah yang fungsional, di mana terdapat kamar-kamar yang bisa menyesuaikan setiap individu yang tinggal di dalam rumah itu, dan juga menyesuaikan aktivitas kita masing-masing. Sebenarnya kalau pengapa saya pilih klasik itu sebenarnya preferensi ya. Memang saya dan keluarga itu sangat menyukai unsur-unsur klasik, elemen-elemen klasik seperti pemilihan warna, pemilihan aksesoris dalam dinding, dan juga pemilihan, contohnya mungkin pemilihan lantai, karena itu tuh bisa memberikan kesan yang berbeda pada rumah. Dan juga desain klasik itu lebih timeless sebenarnya. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan pudar dimakan oleh tren dari perumahan-perumahan gitu. Sebagai orang Sumatera Selatan asli, kita juga banyak sekali barang-barang peninggalan dari orang tua, dari kakek dan juga nenek, yang juga pengen kita tonjolkan sebagai identitas dari kita sebagai masyarakat atau warga Sumatera Selatan. Biar jadi kalau misalnya keluarga kita datang, atau misalnya nanti saya punya keturunan, jadi kita tidak lupa dengan kita berasal dari mana, seperti itu. Pertama kali kita tahu Lifetime Design itu sebenarnya di Instagram. Jadi di Instagram sering banget muncul ads-nya Lifetime di story ataupun di post. Akhirnya kita mulai pelajari bahwa rupanya Lifetime Design itu menonjolkan desain-desain yang klasik dan warna-warnanya juga neutral, warna-warnanya cantik. Akhirnya dari situ kita coba kontak Lifetime via WhatsApp. Kita berapa kali meeting sampai akhirnya kita deal untuk mengerjakan interior rumah ini. Tentu pasti ada keraguan. Pertama, Lifetime Design ini kantor pusatnya sendiri kan ada di Jakarta, dan di mana tim dari Lifetime ini juga banyaknya di Pulau Jawa seperti di Bandung kan. Namun dari tim Lifetime juga meyakinkan bahwa mereka pun bisa menjangkau luar Jawa. Jadi kita yang di Palembang ini juga tentu ngerasa adanya assurance dari Lifetime bahwa mereka bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya, mereka bisa mengirim tukang, bahkan bahan-bahan pun sudah disiapkan tanpa kita harus worry ataupun kita takut nanti nggak akan selesai atau tidak beres gitu. Kalau untuk konsep overall kita mengambil American Classic Modern, jadi dia tidak hanya klasik yang mentok di klasik, tapi ada sisi modernnya juga. Dan untuk ruangan-ruangannya sendiri semuanya didesain oleh Lifetime. Untuk pemilihan mungkin agak beda foyer ya. Bagian foyer itu di saat ruangan lain itu kan ada warnanya mungkin coklat, putih, nude seperti itu. Tapi kalau untuk foyer kita menonjolkan ada warna hijau, ada juga sedikit warna merah, pink dan orange. Selebihnya sih semuanya warna-warna neutral karena memang kita pengen menonjolkan lebih ke aksesoris ketimbang ke desain rumahnya gitu. Well, it actually exceeds my expectation. Ini lebih dari yang saya harapkan sebenarnya, karena ketika kita ngeliat di 3D ataupun pas kita proses desain itu sepertinya klasik itu seperti ini, tapi ternyata pas kita rasakan, kita huni sekarang, kita lihat bagaimana sih desain klasik itu ternyata bagus dan tidak merepotkan seperti yang dibayangkan. Kalau desain klasik tuh harus banyak dibersihkan segala macam, tapi enggak, karena dari Lifetime-nya sendiri juga ada desainer interior yang juga udah ngasih tahu tips and triknya, gimana caranya biar rumah itu walaupun klasik tapi ini loh nggak berdebuan loh gitu. Jadi mereka bisa memanfaatkan dan memaksimalkan desain yang ada kayak gitu. Well, dari semuanya pasti kamar pribadi, kamar individu kita masing-masing, dan yang kedua ada library. Mini library ini tuh bisa dibilang tempat saya jadi kreatif, di mana saya bisa ya naro-naro buku, bisa saya kadang juga nonton film di sini. Pokoknya ini bisa bilang sanctuary saya lah gitu.
Rumahnya sendiri kan cukup open space ya, jadi tidak ada sekat yang memisahkan antara satu ruang dengan ruang lain. Nah, tapi kita juga ingin memberikan pembeda gitu, mana sih ruang depan, mana ruang tengah, mana ruang belakang, walaupun tidak ada sekat. Nah, itu kita berikan kongliong agar orang tuh, misalnya katakanlah tamu ya, mereka tahu gitu, kalau mereka masuk, oh ini loh batasnya. Kongliong ini pembatas ruang tamu dengan ruang keluarga ataupun ruang makan. Tapi kan ada kongliong, dia memberikan aksen bahwa ini sekat, ini pembeda, tapi dia tidak menyempitkan ruang di dalam, seperti itu. Konsultasi desain sama Lifetime itu bukan sekedar, oh saya mau bangun rumah, saya mau warna ini bentuk ini, enggak. Tapi di situ juga ada proses diskusi yang saya rasa itu sangat-sangat membantu kita sebagai user, kita pemilik rumah, itu jadinya, oh kita dibekali ilmu-ilmu juga gitu loh, gimana nanti kita akan merawat rumahnya setelah proses desain. Dan juga banyak sekali hal-hal yang awalnya kita maunya begini, tapi karena saran dan suggestion dari Lifetime, kita juga oke, kita ikut deh sama desain mereka, karena itu memang lebih bagus dan lebih baik daripada ide dan pemikiran kita, kayak gitu. Untuk arti rumah sendiri itu sebenarnya tempat pulang, rumah itu juga tempat istirahat, tempat kita bisa menjadi diri sendiri. Rumah itu adalah ekspresi dari individu-individu yang meninggalkan tempat itu.